Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita masuk ke mat wajib dulu ya. Jadi di sini lanjutan yang kemarin. Kemarin itu kan terakhir kita contoh soal yang pakai perperan kan ya. Nah, sekarang kita masuk ke poin yang kata Ana yang kita lengka. Yang Ana skip, ini materi yang cukup tahu aja. Soalnya biasanya itu nggak ada di UN sama di SBMPTN itu belum ada ya. Belum pernah lihat. Jadi di sini tuh ada judulnya banyak kemungkinan penyelesaian sistem persamaan linear 3 variabel. Jadi kalau misalnya Anda jelasin ya. Anda jelasin dari gambar dulu. Jadi ceritanya tuh kalau misalnya gambar gini 2x tambah y sama dengan 5. Kebayang gak waktu SMP kan pernah ya 2x tambah y sama dengan 5. Itu gambarnya gimana sih ya? Gambarnya tuh gini gitu, garis namanya, karena dia ada 2 variabel ya. Terus seandainya ingat gak dulu ada hubungan antara garis, ada yang garis namanya sejajar. Nah sejajar ini berarti ketemu gak dia? Gak ketemu kan ya. Terus kalau misalnya ada lagi hubungan garis yang tegak lurus atau berpotongan di satu titik ya, misalnya gini, ini berpotongan tegak lurus namanya. Terus kalau misalnya kayak biasa aja gini, misalnya gak tegak lurus ya, namanya berpotongan. Berpotongan itu artinya bertemu di satu titik. Nah kalau misalnya persamaannya ada x, y, z, ada misalnya 3x tambah 4y plus z sama dengan 7 misalnya ya. Nah ini namanya bidang. Jadi bidang itu kayak Antuna bayangin Antuna punya persegi panjang atau punya persegi, atau kalau misalnya kita bayangin kita ada kertas. Kita punya kertas di sini. Nah, kertas di sini yang ini namanya bidang. Bidang itu jadi kayak ada luas. Sesuatu yang bisa kita cari luasnya. Tapi kalau misalnya kayak garis itu kayak lidi yang tipis banget. Itu namanya garis ya. Jadi biar kenal dulu siapa yang mana yang namanya garis, mana yang namanya bidang. Jadi garis seperti ini. Nah, sama hubungan bidang juga sama kayak garis. Misalnya ini si siapa namanya? Si kertas. Taruh sini. Kalau misalnya kertasnya Ana taruh di sini, jadi gini bentuknya ya. Bentuknya gini, berarti dia ketemu apa enggak? Antara kertas yang di bawah nih sama kertas yang di sini ketemu enggak? Enggak kan? Nah, kalau enggak ketemu itu kertasnya, berarti namanya apa tadi? Kalau enggak ketemu sama kayak garis sejajar. Gitu hubungannya ya. Nah, ada kertas yang misalnya gini. Nah, potong dulu. Ini kertas, terus di atasnya ada kertas. Ini ya. Nah, giniin. Jadi dia si kertas kecilnya itu ada di kertas yang di atas kertas yang besar. Nah, ini namanya berimpit. Ya, ini namanya berimpit. Beda nggak? Kalau tadi sejajar kan dia gambarnya gini. Gitu ya. Nah, kalau berimpit itu dia ada di atasnya. Gitu udah. Nah, kalau berpotongan gimana, Zah? Kalau berpotongan sabar. Nih, kalau berpotongan ya. Si ini tuh, si yang kecil. Nggak, yang kecil itu Ana taruh di tempat yang besar. Jadi kayak masuk gitu dia. Udah mana sih? Kebayangin bentuknya nggak? Gini ya. Nah, jadi dia kayak masuk. Jadi dia ketemu nih antara si kertas kecil sama si kertas besar, kebayang ya. Nah, ini namanya berpotongan gitu. Nah, ini bayangannya. Karena anak takutnya kalau misalnya anak gambar takut bingung. Jadi misalnya nih kita ambil contoh soal ya. Contoh soalnya di sini. Tentukan posisi 2 bidang berikut. Nah, ini kan kita nggak mungkin mau gambar bidangnya. Ini juga nggak mungkin mau gambar bidangnya. Nah, salah satu caranya adalah dengan cara eliminasi. Nah, ini anak contoh soal dulu ya. Ini mau eliminasi dan ternyata Ana mau eliminasi
X di sini misalnya. Ana mau eliminasi X. Ini kan 2, di sini 1. Berarti yang atas Ana kali 2. Yang bawah Ana kali 1. Kali 2. Hasilnya ini. Kali 1. Yang ini. Taruh aja kan. Ana kurangin. Dikurangin. Berarti kan jadi Y tambah 4Z sama dengan 1. Nah ini ada nih persamaannya. Sebenarnya sampai sini aja udah selesai sih. Karena ada persamaan hasilnya ya. Karena hasilnya berupa persamaan. Karena hasil berupa persamaan garis. Kenapa persamaan garis ya? Tadi persamaan garis itu ada berapa variabel? Ada 2 variabel kan? Karena hasil berupa persamaan garis ini kan 2 variabel, walaupun Y sama Z tetap sama. Ini pasti namanya berpotongan nih, gitu. Biar gampang ya. Biar kita nggak lanjut sampai yang bawah. Jadi kalau misalnya karena ininya persamaan garis, alasannya, jadi dia namanya bidangnya saling berpotongan. Kebayang nggak? Jadi kita skip aja gini, nggak apa-apa, gitu ya. Biar cepet. Terus soal nomor 2. Tadi apa ini? Kalau misalnya hasilnya persamaan garis, berarti dia saling berpotongan, oke? Sekarang contoh yang kedua, ada soal gini. Nah ini, Ana mau ngilangin X. Berarti kalau Ana mau ngilangin X tinggal dikurang toh. Karena udah sama ya, Ana kurang. Ini, X kurang X habis, 3 kurang 3Y. 3Y kurang 3Y habis. Min Z kurang, min Z habis juga nggak? Habis berarti berapa? Berarti berapa kok habis? 0 kan? 0 sama dengan berapa? 2 kurang min 2 itu 4 bukan? Ruas kiri sama nggak sama ruas kanan? Beda Zah. Berarti gini alasannya. Karena ruas kiri nggak sama dengan ruas kanan. Berarti dia sejajar. Jadi kan 0 selamanya mungkin gak sama dengan 4. Gak mungkin kan? 0 sama dengan 4 itu gak mungkin. Jadi kalau misalnya hasilnya beda tuh antara ruas kiri sama ruas kanan, namanya apa? Namanya sejajar. Ya, sejajar itu gambarnya yang tadi. 2 saling sejajar gitu. Kebayang ya maksudnya ya. Terus sabar. Yang contoh ketiga. Tentukan posisi 2 bidang. Nah ini Ana mau ngilangin X juga. Misalnya ini 2, ini 1, ini 2. Berarti kan yang atas Ana kali 2, yang bawah Ana kali 1 ya. Berarti kalau ini semua dikali 2 berarti jadi dia ya. Ini kali 1 jadi dia. Ana kurangin 2 kurang 2 0, 6 kurang 6 0, min 2Z dikurang min 2Z 0, 4 kurang 4 0. Nah, sama nggak? Nah sekarang cluenya adalah ruas kiri sama dengan ruas kanan. Kebayang nggak? Beda ini ya. Bedain antara tiga-tiganya. Berarti apa nih namanya Zah? Ini namanya berimpit yang tadi. Ini namanya saling berhimpit gitu. Cun nggak maksud Ana. Nah nanti kalau nggak Cun, kalau nggak ngerti berarti kita bisa ketemu di Zoom ya, ditanya mana yang nggak dimengerti. Nah kalau ini tuh ini gambaran dari yang atas aja, jadi kesimpulan dari yang atas itu dia ini. Ana lanjut ke contoh soal ya. Misalnya ada soal yang A. Ada soal yang A itu ada X min 2Y plus Z sama dengan 1. Ini misalnya persamaan 1 nih Ana buat. Terus 3X min 6Y plus 3Z persamaan 2. 5X min 10Y tambah 5Z itu persamaan ke 3. Nah sekarang kita buat gini. Ana mau eliminasi antara 1 sama 2 dulu. Ana mau eliminasi antara 1 sama 2. Ini kan dia
ya, eliminasi 1 dan 2. Lihat 1 sama 2. 1 sama 2 di sini Ana mengeliminasi X. Berarti ini 3, ini 1 kan. Berarti yang atas Ana kali berapa? Yang atas Ana kali 3. Kalau Ana kali 3 yang atas berarti jadi 3X min 6Y tambah 3Z ya. Ini 3X min 6Y tambah 3Z. Ana kali berapa tadi? 3 ya. Ini 3 berarti. Ini 3. Sini tulisannya si 1 dan 2. Berarti Ana kurangin nih. Ana kurangin. 3 kurang 3 berapa? 0. Nah, kalau misalnya ruas kiri sama dengan ruas kanan namanya apa? Ruas kiri sama dengan ruas kanan namanya berhimpit tadi kan ya. Nih. Ruas kiri sama dengan ruas kanan namanya berhimpit. Udah. Ini eliminasi 1 sama 2. Sekarang Ana mau lihat misalnya eliminasi 1 sama 3. Ya, kita cek ya. Hubungannya sama enggak? Eliminasi 1 dan 3. Nah. 1 sama 3 lihat. Ana mau ngilangin X. Berarti Ana kali 5 yang atas, Ana kali 1 yang bawah. Berarti Ana kali 5 ya. 5X min 10Y tambah 5Z sama dengan 5. Ini yang ini. Terus yang bawahnya, yang persamaan 3, Ana tulis ulang. Ana kurangin, ternyata sama nih. 0 sama 0. Berarti dia apa? Berhimpit kan? Karena ruas kiri sama dengan ruas kanan. Nah, sekarang kita coba yang persamaan apa yang belum? 1, 2 udah. 1, 3 udah. Yang belum apa? Eliminasi 2, 3 ya. Eliminasi 2 sama 3. Lihat. 2 sama 3. Anda mau ngilangin siapa namanya nih? X. Berarti Anda kali 5. Yang ini yang atas ya. Yang atas Anda kali 5 jadinya 15X 30Y 15Z kali 5 15. Yang bawah Anda kali 3 nih. 15X min 30Y plus 15Z sama dengan 15. Coba lihat sama nggak? Sama kan? Kalau sama tuh atas sama bawah itu kalau dikurangin pasti hasilnya 0. Berarti gimana Zah? Berhimpit. Berarti kalau misalnya kita gambarkan dalam bidang, ini ada bidang 1 misalnya. Ini ada bidang kedua. Terus nanti kita buat lagi nih ada bidang ketiga. Jadi berhimpit. Nah. Jadi intinya kalau berhimpit tuh sekian kalinya gitu ya. Untuk video yang pertama kita sampai di sini. Nanti Ana lanjut ke part kedua ya.